bahas soal surat purnawirawan TNI yang dikirimkan kepada DPR RI. Jadi, Forum Purnawirawan TNI sudah berkirim surat ke DPR terkait usulan pemakzulan Gibran atau pergantian Gibran. Karena ini adalah surat yang sangat-sangat serius, bahkan Pak Tri Sutrisno sebagai mantan wakil presiden, sebagai senior di sana, juga sudah menyampaikan dukungan secara terbuka. Ini mengejutkan sekali, karena bahkan Pak Tri bilang bahwa berharap agar DPR bisa terbuka hatinya dan kemudian memproses surat pemakzulan Gibran ini. Jadi surat ini hari ini sudah ada di DPR dan nampaknya setelah beberapa hari ini disampaikan, karena ini sudah dikirim pada hari Senin, hari ini ketika video ini dibuat sudah hari Kamis gitu ya. Jadi sampai sekarang belum ada respon apa-apa. Ya kalaupun ada respon hanya respon formalitas atau normatif saja. Dan itu menunjukkan bahwa semua pihak kebingungan ini sebenarnya akan mengarah kemana. Jadi ya mungkin ini Presiden Prabowo juga meminta pandangan dari Ibu Megawati karena satu-satunya orang yang berada di luar pemerintahan dan tidak bisa dikendalikan oleh Presiden Prabowo ya nampaknya cuma Ibu Megawati sebagai pimpinan ketua partai besar di Indonesia. Kalau yang lain seperti Bahlil kan mudah, Bahlil kan menterinya gitu. Jadi partai Golkar ya sudah bisa dikendalikan sama Presiden Prabowo sehingga ya mungkin apapun kebijakan dan keputusan nanti ya Bahlil harus ikut. Tapi Ibu Megawati ini perlu kemudian ada pendekatan khusus, ada satu dialog, ada pesan-pesan yang harus disampaikan supaya nantinya mungkin kebijakan apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah atau jawaban apapun yang disampaikan oleh DPR itu sudah sangat sesuai sekali dengan pemikiran Ibu Megawati. Jadi ya supaya nggak salah langkah aja gitu, jangan sampai kemudian Ibu Mega ke barat, pemerintahan Presiden Prabowo ke timur. Ini kan menjadi tidak pas sebagai sesama pimpinan ketua umum partai yang terbesar di Indonesia. Dan ya itu kemungkinan yang kedua. Mana yang lebih benar, saya nggak tahu. Tapi jika melihat Mbak Puan Maharani ikut hadir mendampingi Dasko dan Mensesnek gitu, ini nampaknya cukup besar kemungkinan membahas soal surat pemakzulan yang dikirimkan oleh Purnawirawan TNI. Karena ya ini kan Dasko pimpinan DPR, Mbak Puan ya pimpinan ketua DPR gitu ya. Dan kemudian ada Pak Yasona Lauli juga yang bisa membahas terkait hukum gitu. Jadi seperti sebuah formasi yang sangat lengkap sekali untuk membahas soal surat pemakzulan yang dikirimkan oleh Purnawirawan TNI. Ya tapi ya itu kemungkinannya adalah kemungkinan yang kedua. Bisa juga gitu, bisa juga ini soal permintaan agar PDI Perjuangan mengirim kadernya untuk menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih atau menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Mana yang benar, saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau dari sisi saya pribadi secara subjektif, saya lebih condong kayaknya kemungkinan yang kedua. Karena formasinya sangat mengarah ke sana. Kalau soal permintaan PDI Perjuangan sebagai kader diutus untuk kemudian menjadi menteri, rasanya tidak akan serahasia itu. Ya harus ada ini dong, harus ada kabar-kabar atau bocoran-bocoran sedikit lah. Tapi ini nampaknya sangat rahasia sekali sehingga nggak ada komentar apapun yang menjurus kepada hasil pertemuan yang disampaikan oleh Dasko, Mensesnek, dan Mbak Puan Maharani. Ya meskipun di grup-grup WhatsApp sudah beredar sih. Ya, tapi tetap saja bagi saya kemungkinannya ada dua dan kita lihat mana yang akan lebih dulu lengser, apakah Gibran atau Budi Ari. Ya, karena ini semakin menarik karena di tengah situasi yang seperti ini Pak Jokowi tidak bisa cawe-cawe. Ya Pak Jokowi lagi sakit dan kita doakan agar segera sembuh, tapi ya nampaknya masih akan lama tuh proses penyembuhannya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi, kita nggak tahu separah apa kondisi yang dialami oleh Pak Jokowi. Tapi pada intinya ini menarik sekali karena ada 2 kasus yang bersamaan, ada 2 kemungkinan yang bersamaan dan itu masih menjadi tanda tanya. Tapi apapun itu, ini menunjukkan bahwa hubungan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan itu sudah secara otomatis menghilangkan peran dan pengaruh Jokowi. Karena pilihannya ya hanya salah satunya. Prabowo hanya bisa memilih salah satu antara PDI Perjuangan atau Jokowi. Dia nggak bisa kemudian memilih dua-duanya, karena bagi PDI Perjuangan, Jokowi adalah pengkhianat. Karena bagi PDI Perjuangan, Gibran sebagai anak Jokowi juga adalah pengkhianat. Sehingga
kalau Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, ya maka PDI Perjuangan akan semakin jauh. Itulah konsekuensi atau rumusan umumnya gitu. Sehingga kalau sekarang Pak Prabowo nampak lebih dekat dengan Ibu Megawati, ya ada pertemuan sekali, ada pertemuan kedua kali, sekarang ada utusan yakni lewat Dasko dan Mensesnek, sementara dari sisi Jokowinya tidak ada pertemuan sama sekali, tidak ada utusan sama sekali, bahkan ketika Pak Jokowi sakit pun ya nggak ada yang ngejenguk. Jadi ini menjadi satu kasus atau satu cerita politik tersendiri. Apakah nantinya yang terjadi adalah pemakzulan atau reshuffle? Bagi saya kemungkinan dari pertemuan ini membahas soal pemakzulan, tapi secara real kenyataan politik hari ini itu reshuffle nampaknya lebih dekat. Karena reshuffle itu tinggal beberapa bulan lagi, bukan beberapa bulan, beberapa minggu lagi rasanya, dan itu memang harus segera dilakukan persiapan, pergantian, dan ya mungkin dari sana ada pintu bagi PDI Perjuangan untuk masuk menggantikan menteri-menteri yang selama ini diduga atau dianggap menjadi orang-orangnya Jokowi. Ya karena kalau PDI Perjuangan masuk, maka otomatis semua menteri-menteri yang pro Jokowi itu akan diganti. Dan penggantinya ya dari PDI Perjuangan nampaknya. Ya kita lihat saja seperti misalkan Budi Ari, terus kemudian siapa lagi, Menteri Kesehatan yang sekarang lagi banyak diperdebatkan oleh orang-orang karena komentar-komentarnya suka blunder. Sebenarnya pernyataan Budi Ari udah banyak sebelumnya yang blunder, tapi baru-baru ini itu disorot media dan itu juga bisa terlihat bahwa nampaknya ada skenario-skenario supaya komentar-komentar Budi Ari itu lebih muncul di media terkait kontroversinya. Lebih sering dibicarakan dan kemudian muncul penolakan, muncul protes dan kritik, sehingga kalau nanti di reshuffle ada alasannya, ada pendorongnya bahwa ternyata komunikasi politiknya atau komunikasi publik Budi Gunadi ini sangat buruk, sehingga kemudian ya kalau diganti layak sekali untuk kemudian di reshuffle. Sehingga ya kita masih menunggu, dan saya sebenarnya pengen sekali untuk kemudian menyampaikan hasil pertemuan antara kedua belah pihak ini, tapi kita sebaiknya menunggu saja supaya semua cerita-cerita politik ini menjadi semakin menarik. Dua orang kepercayaan Prabowo datangi Megawati dan Puan di tengah isu reshuffle, terima pesan khusus. Ketua Wakil DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dasko mengaku mendapatkan petunjuk petua hingga wejangan. Menurut dia, pertemuan dengan Megawati dan Ketua DPR Puan Maharani adalah ajang silaturahmi. Dia mengaku mengunjungi kediaman Megawati bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dia mengatakan bahwa hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu antara lain soal nilai-nilai hari lahir Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Selain itu, menurut dia ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Megawati untuk Presiden Prabowo, namun dia belum menjelaskan isi pesan yang dimaksud tersebut. Sufmi Dasko Ahmad bersama Prasetyo Hadi mengunjungi kediaman Megawati di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati Jalan Teguh Umar dan Menteng, Jakarta Pusat diposting melalui akun Instagram @prasetyohadi yang ditautkan dengan @sufmidasko pada hari Kamis.